Diam-diamnya lo tak berbicara, terasa hampa tanpa dirimu. Hari-hari ku cium wangimu. Oh, 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 oh. Ini Pak Suro tak izin jawab ya. Ini bukan debat kusir Pak, ini ngobrol santai saja Pak Purnomo ya. Pertama, ya santai kok Pak. Pertama masalah terlibatkan perokok ini bagus Pak. Dan dari 62 surat Pak yang saya terima di tahun lalu itu tentang kebijakan dan masukan kebijakan, memang dari perokok bisa nggak ada. Ya. Mau dilibatkan nggak ada. Nanti, ya Pak Suro ya. Nanti saya minta kontaknya Pak ya. Nggak ada. Jadi kami itu dapat surat hampir 62 dari anti rokok, 52 dari pro industri lah, dan yang netral ya kan. Nggak satu pun dari Pak Suryo, boleh Pak, itu namanya warga negara, boleh aja beri masukan ya. Jadi itu sah saja. Yang kedua Pak, kalau kami kan tataran teknokrasi dan tataran teknis Pak ya. Tadi saya bilang akan ada keseimbangan baru yang akan kami angkat. Ini loh situasi kita, ya kan? Ini loh situasi kita yang barangkali secara kultur, secara secara karakter, kemudian diangkat dengan secara ilmiah, nggak bisa kami itu sama dengan yang lain dan negara lain nggak bisa. Makanya, misalnya mungkin negara lain dengan terbatasnya jumlah pabrik dan terbatasnya orang bisa membuat rokok, terbatasnya lahan tembakau, naik jebret tinggi nggak ada, ya kan? Lawang Australia aja dengan tinggi dari Madura mengeluh, gitu kan? Ya kan? Nah, nanti yakin sampaikan ini loh tingginya. Nah, memang kami kesulitan mengukur tinggi itu dari mana, kecuali dari produksi pabrik yang terdaftar. Misalnya kayak tembakau yang dirajang tuh ya, kan di Tasik ada, di Malang ada. Yang sulit itu kami ngitung tingwe yang tembakau langsung dari petani. Kami nggak bisa ngukur tuh. Nah ini yang bisa jadi nanti ketika diukur prevalensi, satu sisi yang batangannya turun, tapi ketika ditanya di responden oleh BPS merokok semua. Ini berarti ada yang salah nih, ya kan? Nah ini juga akan kami benar-benar kami semua ini kami angkat itu, dan mungkin Pak Suro tahu lah kami itu dengan siapa ngobrol ya kan, dengan membuka semua akses, karena tugas kami seperti itu. Pak. Jadi makasih masukannya Pak Purnomo. Nah yang DPH begini, DPH sebenarnya ya ini masing-masing daerah itu punya karakter berbeda, keberanian yang berbeda ya. Kalau yang disampaikan Mas Purnomo tadi sebenarnya secara legal di-capture semua itu, di-capture semua. Kalau saya tangkap ya, antara dinas pertanian, dinas kesehatan, dinas industri dan segala macam itu, memang yang paling punya panduan detail yang kesehatan itu, ya. Jadi mereka langsung bisa applicable. Nah kan hukum kadang-kadang kan begitu, yang lain nggak masalah semua kan, karena Pak semuanya nggak masalah itu kan gitu. Nah kalau yang baru-baru kadang-kadang diatensi oleh aparat penegak hukum ya kan, karena nggak ada keseragaman antar satu sama lain. Kalau misalnya lah pengembangan industri seperti apa yang boleh dilakukan dengan DPH, itu kan perlu kesamaan antar kabupaten dan provinsi dan Pemda. Kalau sama, insya Allah juga nggak masalah secara aspek hukum. Nah ini yang menurut saya advokasi teman-teman tuh harus ada. Bagaimana mengalokasikan sehingga jangan sampai sudah dikasih dana untuk sekian persen ke arah kesehatan, sekian persen untuk yang lain ada silpa. Ini kan sayang. Memang kalau saya tangkap Pak, ya misalnya ada yang punya jiwa untuk membantu, untuk mengadvokasi dari aspek perindustrian, dari aspek pertanian, nggak cuma dari aspek kesehatan, itu bagus. Ya, harus jalan semuanya. Dan memang saya berkali-kali nyampaikan, waktu membuat undang-undang cukai tidak ada keharusan satu tempat, itu nggak ada.
kalau bahasanya dulu itu, saya ingat banget pembuat undang-undangnya itu, ini penugasan pemerintah untuk kelima alokasi. Ya, satu itu bahan baku, 2 industri, 3 ini lingkungan sosial, 4 ke penyuluhan, 5 pemberantasan barang keras ilegal. Jadi Cukai ilegal. amanahnya 5 ini. Nah, kalau dominan di satu, itu faktornya karena secara teknis, secara implementatif mereka udah siap duluan. Jadi berbagai rapat saya sampaikan, perindustrian, tolong bikin TOR detail. Nah, pertanian tolong bikin detail. Nah, yang jadi masalah begini, Mas. Maaf, bukan masalah. Salah saya. Jadi tantangan itu, direction dari kementerian di luar kesehatan itu di masing-masing Pemda itu bisa berbeda itu loh. Terjemahannya berbeda gitu loh. Kalau kawasan tanpa rokok, kawasan merokok itu sebenarnya sudah didetailkan di alokasi DBH itu, Mas. Jadi bagaimana tuh, Pak? hanya di sounding, setiap bandara ada, setiap stasiun ada, dikasih setiap itu sebenarnya udah dialokasikan itu loh, seperti itu. Enggak, Mas Naryo, ini alokasi yang untuk artinya untuk fasilitasi tempat merokok itu adanya di mana, Mas? Artinya apakah kemudian dari dana bagi hasil cukai tembakau itu memang ada terdapat di dalamnya bahwa kemudian itu untuk keperluan penyediaan tempat merokok dan seterusnya, karena yang saya tangkap setiap Pemda itu selalu berpikirnya adalah bagaimana dana itu kemudian digunakan untuk sosialisasi anti rokok kan gitu. Artinya kan kita ngasih duit tapi duit itu akhirnya menyerang kita gitu. Ya, kalau coba nanti googling PMK lokasi DBH. Searching di PMK-nya KTR. Itu ada. Ya KTR ada itu kemudian larinya ke fasilitas membuat aturan yang kemudian itu PMK nomor 7 Pak ya. Teman-teman perokok kan gitu. Iya. Enggak. Iya, bukan kemudian memberikan fasilitas, oh ini tempatnya jadi lebih nyaman, tapi terus dikasih tempat yang di paling pojok, parkiran, panas, nggak ada kipas angin dan seterusnya kan gitu, Mas. Harus masuk dari mana ini? Adit mungkin bisa ngasih input, Dit. Sejauh ini yang Adit ikuti ketika bicara tentang KTR, apakah memang kemudian dalam KTR itu menyampaikan tentang pemberian hak untuk ruang merokok yang layak, atau kemudian hanya sekedar memberikan aturan bahwa kamu nggak boleh di sini. Jadi lebih kayak kamu nggak boleh di sini, tetapi kemudian tidak memberikan tempat di mana. Ini kan nggak ada bedanya ketika kita bicara pemerintah melarang prostitusi, tempat-tempat lokalisasi itu dihapuskan, tetapi kemudian dia juga tidak memberikan alternatif ketika memang ada yang suka kayak gitu. Akhirnya di pinggir jalan semua pada kayak gitu, udah bikin rusuh kan gitu. Nah kalau saya sih melihatnya ini bagian yang ya secara aturan mestinya memang juga ada ditetapkan, ini loh segini untuk keperluan ini. Adit mungkin pernah menginisiasi atau melakukan penguatan atau pendampingan atau apa istilahnya untuk teman-teman KTR, karena gini Pak Koco, bijak termasuk bagian yang kurang tertarik ngomongin KTR ini. Kita lebih pada mengedukasi perokok untuk tahu aturan merokok. Moga Dit. Gini Pak Koco, ini kalau bicara soal PMK ya, benar PMK itu ada tadi 5, 1 kembali ke petani, ke industri, ke pembinaan lingkungan sosial bukan kesehatan. Ya, itulah kemudian yang 5 itu kan. Ya. Nah, dari 5 itu kemudian di PMK yang tahun 2017 itu soal alokasi DBH CHT untuk JKN itu rigid tuh baru tuh kemudian.
ketika yang lain sebelumnya tidak pernah rigid, ya kan nggak pernah menyebut angka di PMK yang tahun 2017 ingat saya Pak, mohon dikoreksi soal alokasi DBHCHT untuk JKN, terus juga ada alokasi DBHC alokasi pajak rokok untuk JKN kalau tidak salah ada juga, itu ada angkanya 50% minimal. Minimal, artinya jauh sebelum itu soal-soal yang lain itu nggak pernah dibahas, tiba-tiba kemudian negara menggunakan kekuatannya. Ini cara pandang rakyat Pak ya. Negara kemudian membuat regulasi agar dana itu dipakai untuk menambal JKN karena saya melihatnya negara juga daerah kurang mampu untuk menambal itu. Di situ kan jelas kemudian disebutkan angkanya, tapi di konteks yang tadi misalkan untuk petani untuk apa itu tidak pernah keluar angkanya, dan seandainya kemudian itu keluar angkanya mungkin bisa jelas bahwa saya sepakat sama Bapak bahwa di ketimbang dinas-dinas yang lain Pak ya, suka nggak suka dinas kesehatan beserta Kementerian Kesehatan sudah punya protap yang paling siap untuk menghadapi persoalan cukai ini, bagaimana mereka mengambil dana segala macam. Saya sepakat soal itu bahwa Kementerian Perindustrian dan Kementerian Pertanian belum mampu mengawal itu semua. Tapi pertanyaan saya Pak, kalau untuk yang konteks ruang merokok Pak ya, karena kan memang tidak disebutkan. Misalkan nih saya buka nih PMK 7/2020 ya tentang penggunaan itu segala macam. Ya. Sebentar, di mana? Kok nggak keluar? Kawasan tanpa rokok, kawasan Perda apa PP apa gimana Pak? PMK. PMK kawasan tanpa rokok. Untuk pembentukan, ya kan? Ada secara khusus tentang kewajiban untuk memberikan tempat merokok atau sebenarnya bahasanya multitafsir Mas? Karena kalau multitafsir itu ya sak senenge sing nafsir kinong daerah Mas, sampean kalau gitu gini, terus Pak. Berharap bahwa Kalau kemudian gitu gini, Pak. yang multitafsir itu Misalkan ditafsirkan kami sebagai sesuai perokok, harapan Pak, kita. Ya. Kami sebagai perokok, bagaimana secara teknis mungkin kami awam kan soal regulasi, Bapak lebih paham, Pak Naryo lebih paham. Bagaimana kami sebagai rakyat ini bisa kemudian mengajukan penyediaan ruang rokok di tempat-tempat tertentu, misalkan di Jakarta. Kami pernah mengajukan audiensi dengan PT KAI, sama bukan kementerian berarti Dinas Perhubungan terkait penyediaan ruang merokok di pertama terminal bus, kedua di stasiun-stasiun KRL. Karena di konteks stasiun KRL utamanya hingga hari ini itu sama sekali tidak ada ruang merokok. Sementara kadang kalau kita jam-jam padat kita untuk menunggu kereta bisa sampai 1 jam karena lotnya penuh kan. Nah itu dari bagaimana saya sebagai warga negara bisa mengajukan ke entah kemana untuk nih tolong stasiun-stasiun diberikan ruang merokok. Kami punya desain ruang merokok sederhana dan murah sebenarnya yang bisa kami ajukan Pak. Soalnya kami bisa mengajukan itu kemana agar disediakan Pak, misalkan begitu. Ya, jadi gini Pak, ini di luar tugas kami, tapi kami mengambil contoh beberapa negara ya. Kayak di Amerika, di Swiss ya kan. Bahkan kalau di Swiss itu di tempat sampah sampingnya biasanya ada simbol merokok. Ada itu. Saya punya fotonya itu. Lagi foto lagi samping merokok. Sebenarnya gini, di beberapa negara juga di tempat-tempat umum ya yang berhubungan dengan udara bebas itu boleh merokok. Yang nggak boleh itu saat di tempat ruangan yang tertutup bercampur dengan yang tidak merokok itu nggak boleh. Makanya kan ada kewajiban, ada yang terhubung keluar ini ruang terbuka itu loh. Nah, barangkali contoh ini bisa disampaikan ke beberapa pengelola ya. Dan yang paling penting memang dalam hal ini Pemda Pak. Pemda itu. Pemda yang punya kewenangan soalnya. Pengelola kalau nggak ada rekomendasi Pemda nggak mau dia. Nah, biar kuat argumennya, memang bisa dari literatur, dari regulasinya, kedua dari praktek negara lain, gitu loh. Ya, di Jepang umum itu ada tempat merokok khusus ya.
apalagi senar dingin kan. Saya beberapa kali juga pokoknya di negara lain relatif lebih inilah, lebih memberikan ruang gitu loh. Memberikan ruang gitu kan. Ini yang barangkali sampaikan ke pengelola. Mas Naryo, Ya. Mas Naryo mungkin pertanyaannya lebih spesifik lagi ketika kita bicara bahwa kemudian ada untuk tempat merokok, itu apakah kemudian itu hanya ada satu di regulasinya jelas bahwa kemudian pembatasan, artinya gini, kawasan tanpa rokok itu aja kadang dimaknai kawasan tanpa rokok bukan tanpa asap rokok, kan beda Mas antara kawasan tanpa rokok sama tanpa asap rokok. Kalau tanpa asap rokok itu berarti kamu bawa rokok boleh tapi nggak boleh dinyalain kan gitu. Tapi yang kemudian dimaknai teman-teman di daerah ini, apalagi yang sudah punya kekuatan jaringan dengan teman-teman di kesehatan, itu kan selalu kemudian sepertinya artinya masuk bawa rokok pun nggak boleh kan gitu. Itu satu. Yang kedua, ketika kemudian bicara areal, kalau kemudian kita bicara bahwa luasan areal publik, yang saya tahu di aturan di Jakarta aja mall itu ada luasan minimal untuk pedagang kaki lima. Tetapi kalau sudah bicara mall, sudah bicara tempat umum, itu yang saya tahu tidak ada kemudian secara spesifik harus menyediakan. Ini kan beda nih antara kewajiban menyediakan karena kamu melarang dengan kamu sekedar melarang. Nah ini yang saya pengen ngerti, ada nggak ini celah aturan hukumnya? Karena memang terus terang kalau untuk komunitas perokok beca kita nggak terlalu serius mencermati KTR ini, karena ketemunya juga teman-teman kabupaten yang kadang-kadang belangsak juga gitu kan, diajak ngomong juga ya, tapi habis itu keluarnya apa kan gitu, jadi buang-buang energi, buang-buang waktu gitu kan. Nah kalau memang ada celah itu, saya pengen denger nih pasal berapa di peraturan mana sehingga saya juga bisa enak kemudian ketika bicara ini loh, ente kalau nggak nyiapin berarti ente bermasalah. Orang sekarang di aturan perundangan aja sopir ngerokok nggak boleh, kalau bicara perokok bijak nggak pernah bersurat, iya tapi surat terbuka ke presiden, sampai urusan merokok ditilang juga kita bikin surat terbuka gitu loh Pak. Artinya memang kita punya cara-cara yang berbeda mungkin karena masing-masing punya stylenya. Mas Naryo atau mungkin Mas Adit pengen ngasih tambahan, silakan.